Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Bang Tekso di sini. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, menemani sahur kali ini. Jadi ceritanya saya kedatangan customer ya. Customer kelihatannya sih beliau tuh pejuang COD. Ya, jadi kenapa saya bilang karena sukanya tuh beli HP minus. Dan kali ini ada sebuah HP dari Samsung kategori HP Sultan pada masanya ya. Jadi HP-nya tuh Samsung Note 9. Jadi Samsung Note 9 itu kan pada saat dirilis tuh kan lumayan mahal ya. Nah, kali ini beliau tuh dapat dalam keadaan sudah hancur ya. Dan meminta saya untuk coba di servis atau dianalisa kira-kira masih ada harapan enggak dan kira-kira masih worth it enggak untuk dilakukan perbaikan. Nah, kira-kira apa kerusakannya kita akan bahas di sahur kali ini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, lalu diperlancar urusannya dan dipermudah rezekinya, amin. Oke, kita langsung aja ya bahas Samsung Elite ekonomi sulit ya. Oke, di depan kita ini ada HP hancur. Jadi ini milik salah satu subscriber ya, beliau pejuang COD. Dan kalau kita lihat informasinya ya, untuk harga rilis HP ini tuh belasan juta ya. Jadi ada yang 13,5, ada yang hampir 18 juta. Wow, dan sekarang jadi bangkai ya. Nah, saya nggak tahu ini beliau belinya berapa. Yang jelas ia menyampaikan ini beli kondisi minus, keadaan apa adanya ya, seperti ini. Nah, ini apakah worth it? Kita akan coba bahas ya. Oke, kita akan buka baut-bautnya ya. Jadi kondisinya ini tanpa penutup ya. Pokoknya beli kondisi apa adanya seperti ini. Lalu sebetulnya apakah worth it sih beli HP minus seperti ini? Menurut saya pribadi worth it ya. Tapi tergantung jenis HP-nya. Kalau buat teman-teman yang sekarang ini juga ya sedikit-sedikit sampingan sambil beli HP minus, ya hati-hati ya, lebih baik jangan beli HP flagship Samsung walaupun minus apapun itu, karena biasanya terkendala dengan LCD ya. Dan kalaupun LCD kita itu mau cari yang KW, tapi kan jelas ya nggak maksimal ya. Kalau mau beli HP minus tuh yang lain aja, kayak Xiaomi, Oppo, Vivo. Nah, ini bisa diperhatiin ya. Ini itu saking nggak ada penutupnya sehingga robek ya, kayaknya di fleksibel wireless ya. Oke, ini sudah kita buka ya. Lalu bagian sini juga kita buka ya, baut-bautnya. Lebih enak itu ya teman-teman kalau beli HP bangkai minus terutama ya. Di marketplace, usahakan yang paling enak itu ya selain HP Samsung flagship seperti ini. Kayak Oppo, Vivo kan, kayak Xiaomi itu kan kalaupun pecah LCD masih terjangkau ya untuk LCD-nya. Ya, ini sudah saya buka ya. Dan kalau saya perhatiin ya, untuk di bagian mesin ini sudah terbuka kalengnya. Lalu untuk baterainya sendiri kayaknya
bukan original ya. Jadi baterainya pun sudah gantian. Sayang banget ya. Ini ya namanya kita itu pejuang COD ya, kadang nggak tahu ini mesin bagaimana, komponen yang lain bagaimana. Soalnya kan kalau beli apalagi via online kan nggak bisa kita cek ya. Oke, ini saya akan cek apakah mesin konslet atau enggak. Saya sambungkan ke power supply ya, setelan 4 volt. Wow, berarti ini ya jarum ampernya. Ternyata gerak teman-teman ya. Ini menandakan mesinnya konslet. Dan konsletnya tuh di jalur V-bed. Nah ini saya sambil raba-raba ya. Biasanya tuh terasa ya kalau konslet di jalur V-bed. Wah sayang banget ya. Ini sih nggak minus lagi nih ya. Rusak bin minus ya. Sudah LCD-nya hancur, mesinnya konslet pula. Ya ini supaya menginformasi ya buat pemilik juga. Artinya ya kadang kita spekulasi ya untuk beli HP-HP minus. Cuman ya keuntungannya kita punya mesinnya, punya buat kanibalan kalau di saat nanti itu ada kasus yang sama, lalu kita bisa manfaatkan ya. Ya kira-kira ini di mana letak konsletnya. Jadi kalau teman-teman ngecek mesin dengan power supply, sebelum ditekan tombol power, jarum ampernya bergerak, artinya konsletnya di jalur V-bed. Nah di jalur V-bed ini macam-macam. Bisa jalur di IC cas, IC sinyal, IC audio, dan terutama di IC power. Nah ini saya balik mesin juga sudah terbuka ya kalengnya. Ini saya curiga mungkin ini HP dari counter yang sudah nggak bisa diservis lalu dijual ya di marketplace. Waduh, ini sih minusnya minus maksimal ya ini ya. Oke lah, yang penting kita akan coba cari tahu ya. Dengan cara ini baterainya sudah saya suntik. Jadi untuk di jalur V-bed ya, biasanya saat kita colokkan baterai begini, dia terasa panas. Kalau konslet di V-bed ya. Nah ini saya sambil raba-raba. Kira-kira bagian mana nih yang panas? Sebetulnya nggak panas banget ya, cuman hangat-hangat kuku saja. Nah kita diamkan dan ternyata saya merasakan ini ada IC ya, sekitaran 11 mmC ya. Oke, nah ini kalau dibiarkan terus semakin panas. Berarti kemungkinan besar IC ini yang bermasalah. Cuman kan konslet itu nggak selalu di IC, karena jalur yang dilalui melalui kapasitor, resistor, dioda itu juga bisa konslet ya. Cuman untuk melokalisir konslet ya kita mesti raba, dan kalau hangat ya di situ kita fokus ya. Ya, setelah kita dapati area yang kira-kira hangat ya, kita lalu coba pastiin kutu-kutunya. Kayak misalnya kapasitor, lalu koil, lilitan ada yang konslet enggak. Biasanya yang konslet tuh kalau ini jadi nyala sama nyala ya. Kalau dengan multitester analog. Wow, ini banyak yang konslet ya.
Jadi belum tentu kapasitor atau koil itu yang konslet. Jadi untuk memastikan saya akan coba angkat ini IC power ini. Kelihatannya si IC power ya, karena dikelilingi banyak kutu ya. Jadi ciri-cirinya tuh seperti itu. Kalau IC power itu di kanan kiri atas bawahnya tuh banyak komponen kayak kapasitor, induktor. Pokoknya bisa sih secara kasat mata kita menentukan bahwasanya itu IC power ya. Ya, saya akan cabut aja ya untuk IC power ini. Kalau nanti setelah saya cabut lalu konsletnya hilang, berarti ya IC power ini tersangkanya ya. Oke, ini sudah, dan ini dia IC power Samsung Note 9. Nah, lalu kita akan coba cek ya, apakah setelah IC-nya kita copot, kayak komponen yang tadi konslet masih konslet atau enggak ya, kayak di kapasitor, lalu di lilitan. Nah, ini perhatiin udah enggak ya. Lalu untuk mastiin, kita akan sambungkan tanpa kita pasang IC power. Jadi kalau ini jarum diam, enggak bergerak, fix IC power yang bermasalah. Oke, kita akan coba ya, tempelkan ini di ground, yang merah di kutub positif konektor baterai. Tuh, tanpa bergerak ya jarum ampernya. Artinya mesin ini sudah nggak konslet, karena biang keroknya sudah dapat ya. Oke teman-teman, ternyata biang keroknya itu IC power ya. Dan untuk Samsung Note 9 ini menggunakan IC power Max 77705F. Ini IC power jarang cari, untuk kanibalan juga susah kalau enggak sama-sama ya. Ya, untuk harga LCD-nya teman-teman bisa perhatiin, paling mahal 4 jutaan. Itu apa ya, istilahnya mikir ya. Lalu yang ada lagi yang 2.800.000, pokoknya di atas 2 jutaan ya. Untuk kualitas original copotan, apakah worth it? Tentunya enggak ya, karena LCD sendiri harga segitu belum IC powernya. Nah, ini IC power ini kalau nggak salah mungkin bisa nyentuh 150-200, itu baru IC-nya mungkin ya. Karena biasanya IC power untuk HP flagship ini mahal. Ya, ini kalau saran saya ya buat pemilik, bagus di simpen aja ya, disimpan atau ya dijual lagi apa adanya kayak gitu ya. Karena kalau mau direstorasi itu sangat enggak worth it ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa menemani sahur kita kali ini, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.